Halo YouTube, halo teman-teman. Pada hari ini kita akan melihat sebuah koleksi saya. Ini mumpung libur lainnya, yaitu koleksi cetakan kue semacam ini. Cetakan kue untuk peranakan Tionghoa di Indonesia yang saya dapat lebih kurang sama dengan di banyak tempat. Oke, baiklah. Ini karena liburan jadi saya sempat beres-beres, bongkar-bongkar paket, dan sehingga bisa menunjukkan beberapa koleksi. Ini adalah cetakan kue kukuran kalau yang model seperti ini. Nah, ini bisa videonya 2 part. Ini nanti saya jejer di situ. Saya akan jejer di sini sampai sana. Oke. Ya, ini juga cetakan kue kukuran, teman-teman. Kayunya pakai kayu lama. Ini kue satru kalau yang seperti ini. Kue satru kacang biasanya. Ini agak tipis. Ini juga kue satru, biasanya dari kacang hijau ya teman-teman. Ini sebagian perlu dibersihkan. Ini mumpung ada liburan, jadi saya bisa beres-beres seperti ini. Motifnya macam-macam ya teman-teman. Nah, kalau yang untuk ini saya nggak tahu kue apa, cuman banyak sekali di sini. Ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, di Semenanjung Malaya, dan saya nggak tahu di Sumatera, saya belum pernah dapat ya. Nanti rupanya dapat 2 biji dari Lampung. Jadi ini sudah saya akumulasi cukup lama ya teman-teman. Nah, ini juga kue apa saya nggak tahu. Kira-kira saya ngumpulin ini sudah mungkin 15 tahun. Ya bukan ini semua, ini bukan belum semua ya teman-teman, masih banyak. Cuman ini kebetulan pas saya unboxing paket, jadi nemu sama beberes karena liburan. Ini satru kacang, ini model begini. Ini juga, ini ada yang modelnya kipas ya teman-teman. Jadi ini yang memang sudah kuno-kuno. Tahun berapa saya tepatnya nggak jelas, cuman yang jelas nenek saya jualan kue ini, kue satru kacang itu tahun sampai dengan tahun 80, 70, 80-an masih jualannya. Ya, tidak ada satupun dari yang di koleksi saya ini dari tempat nenek saya ya, karena dulu juga kita kayaknya cuma punya 2 yang seperti ini. Cuma punya 2 biji dan entah di mana sudah mungkin dimakan rayap ya teman-teman. Ini cukup bagus. Ini satru kacang juga, cuman ini style mana saya nggak tahu. Oke, baiklah. Ini kukuran lagi. Ini kukuran itu jajan basah yang dalamnya kacang hijau, luarnya entah apa, merah-merah biasanya. Sama ini. Ini satru kacang. Ini ada yang kepiting, jadi nanti pada saat motifnya dicetak terbalik dia kan ada motifnya. Ini motif kepiting juga ini. Ini juga satru kacang, ini pinggirnya polosan. Belum lama ini saya juga beli di Malaysia ya, bukan belum lama sih, kira-kira 10 tahun yang lalu pas ke Malaysia waktu itu saya beli. Oke, jadi ini masih banyak di Indonesia ya teman-teman. Oke, nanti saya susun begitu satu persatu. Ini masih, cuman ini harusnya dipisah yang kukuran sama yang rata-rata sama sih style ya. Kalau untuk yang kukuran itu seperti ini, jadi dia akan pada saat nanti dicetak keluar bentuknya kura-kura teman-teman, atau ikan. Ini kue satru. Nah, ini cukup masih nos ya teman-teman. Nos bukan berarti bukan bikinan baru ya, new old stock. Mungkin masih jarang dipakai ini.
Beda teman-teman, kayu bahan lama sama buatan baru. Sekarang banyak yang tiruan dibikin baru. Saya juga dapat banyak tapi saya tidak pamerkan ya teman-teman. Saya tidak pajang. Nah ini ada yang baru juga. Nah ini sepertinya agak baru, kelihatan dari kayunya. Ini kayu sono keling ya, jati sono keling. Dan motifnya simple sekali, beda sekali ya teman-teman. Kalau dijejer itu kelihatan banget, beda sekali. Kalau yang lama yang kuno itu motifnya sangat detail. Ya, kalau ini seperti dicoak-coak pakai pahat saja. Saya sendiri juga tukang kayu, jadi tahu mana motif yang mudah dibuat, mana motif yang detail. Gitu. Ya saya bukan tukang kayu tapi suka kayu. Nah ini juga kue satru. Nah biasanya ini luka-luka begini nih dikerikitin tikus nih teman-teman. Dikerat. Nah ini kalau yang masih motif jadul itu sangat detail. Ukirannya juga dalam. Biasanya tukang kayunya orang kungfu atau dari Hong Kong. Benar dari Hong Kong. Ini masih kotor ya. Ya sebagian juga baru saya bongkar ya, rata-rata motifnya sama, ikan. Ini ada tulisan Fu atau hoki ya, Solo, dan kepiting paling favorit. Nah ini juga ada yang motifnya polosan tapi ini tua juga ini teman-teman. Walaupun begini ya mungkin pakai mesin bor atau puput sudah baru ya, tapi polosan ini, atau dia bahan belum sempat diukir gitu. Oke. Masih sama, jadi dipatok kura-kuranya saja masih ada tulisannya lagi ya teman-teman, sangat detail. Saya kira video ini bisa 2 part tapi ternyata 1 part, tinggal 3 ini. Kita geser saja kardusnya. Nah itu yang sudah saya jejer ya, mungkin ada 50 biji lah, baru sebagian ya teman-teman, yang lain belum saya buka. Di box masih. Nah ini satu kacang yang umum tuh bentuknya ini, sama bentuk ini nih paling umum. Ini paling umum, kerikik-kerikik ini ya. Ini satu kacang yang cukup umum tuh, rata-rata motifnya mirip-mirip ya teman-teman tuh ya. Oke. Oh ini tadi belum diulas ya, ini motifnya apa saya nggak tahu, kain batik ataukah apa, cuman saya juga jajan apa ini saya nggak tahu. Harusnya saya ada yang parean segala. Anyway ya, ini toko kecil biasanya ya bikinnya sedikit-sedikit. Nggak kelihatan ini. Kecil pun kadang ada yang detail juga teman-teman. Oke, kita ke sini. Ini yang single. Biasanya kalau ini adalah bapao atau kukuran, bapao kura-kura atau kukuran ya teman-teman. Ini single. Nah kalau ini single tapi bolak-balik teman-teman. Sebelah sini ikan, sebelah belakangnya buah ya. Buah apa ini? Buah ya wis lah. Oke. Gitu. Oh. Nah terus ini biasanya yang ya kembali ini buahnya juga ada yang kincuan kayak gini merah. Ini 4 sisi ini teman-teman, ikannya melongo. Ini kura-kura ya. Ini koin entah buat bikin apa, cuman dia cetak saja kayak gitu. Mungkin buat bikin coklat. Ada yang kecil juga ini teman-teman, sudah kondisinya sangat rusak. Nah ini yang jumbonya, nah ini 20 cm kira-kira. Sama juga ini ikan, jadi 4 sisi bisa buat nyetak semua ya teman-teman. Ini saya nggak tahu buat nyetak apa ini yang koin-koinan kayak gini. Oke. Anyway, ini juga ada yang panjang. Sepertinya kalau ini agak baru ya teman-teman.
jadi ukirannya dangkal dan gambarnya sederhana, tidak detail. Tapi ini juga dari bahan kayu lama, saya nggak tahu, nggak pernah dapat. Kalau ini asli lama. Ini hewan-hewan ini teman-teman, ada buaya, kodok mungkin, ayam, kelinci ya. Oke, move on lagi. Nah, ini juga senada, dangkal-dangkal ini saya gabung saja jadi satu. Ini entah apa, harusnya gambar orang-orangan pasangan ya. Nah, ini kalau yang model kayak gini nih di style di Indonesianya di mana? Tapi ini tua ya teman-teman. Untuk jajan apa saya sendiri nggak tahu, peranakan yang jelas. Cuman jajannya apa saya kurang tahu. Nah, itu ya, ini sama lagi satru kacang. Ini sudah melintir ya teman-teman. Tadi saya contohkan, ini ada dua yang sudah melintir. Jadi ini sudah tidak lurus, tuh, melintir seperti ini. Mungkin karena kayunya waktu itu nggak kering ya, kalau yang lurus seperti ini. Ini melintir kayunya. Tidak genah. Kayunya mungkin masih basah atau sering dicuci. Ini kue satru juga teman-teman. Ini oke. Baiklah, lebih kurang sama ya. Ini paling umum ditemui yang motif ini, ikan dan kura-kura. Nanti saya akan sambung sebentar, tak taruh sana, tak kata. Ini juga itu kurang ya. Ini ada yang sampai pecah di kawat ya teman-teman, karena pecah ya. Kasihan juga ya, semua kalau dulu barang jarang, barang mahal, dagang jualan begini. Kalau nggak salah dulu nenek saya jualan 15 rupiah apa 20 rupiah, 80-an. Sebentar, saya akan diposel ya. Oke teman-teman, jadi ini saya gelar seperti ini saja. Totalnya sekitar 50 buah, saya nggak ngitung ya. Ini kebanyakan di sini cetakan kue kukuran, kue satru ya. Jadi saya mengumpulkan hal-hal peranakan yang sudah mau punah. Nah, ini tadi yang saya mau cerita adalah ini teman-teman. Jadi saya suatu hari ke Malaysia, ini yang saya dapat dari sana. Ukirannya cukup dalam. Nah, ini masih ada harganya, kalau nggak salah sekitar yang kecil itu 15 ringgit. Kalau yang besar itu kalau nggak salah sekitar 20 ringgit, 25 ringgit ya dulu. Jadi untuk kita jejer, detailnya masih ada, cuman kurang dalam ya. Baiklah teman-teman, begitu. Ini tentang cetakan kue peranakan. Semoga bisa terhibur ya. Ini kalau mumpung liburan seperti ini, bisa kita satu persatu. Ini yang tadi yang meleot ya teman, tidak berbentuk, ini seperti sandal melintir. Nah, ini juga saya entahlah, sepertinya saya sendiri nggak pernah lihat, juga ragu juga. Ini juga kayunya melintir. Ini saya ragu sebab saya lihat yang ikan-ikanan original itu seperti ini. Jadi mungkin beda tipe ikannya ya teman-teman, beda ukirannya. Ini kalau tadi ini yang dalam, kita bandingkan sama yang ini. Nah, ini yang buatan Malaysia baru, dalam sekali ya teman-teman, lebih dalam. Nah,
lebih dalam, tapi detailnya tetap masih kalah. Oke. Baiklah, semoga terhibur teman-teman. Ini saya bisanya di lantai seperti itu. Sebagian nanti suatu hari siapa tahu saya bisa keluarin lebih banyak lagi kalau di paketan sudah dibuka. Ya, berikutnya kita ke tokwi atau kain sembayangan. Makasih teman-teman, thank you for watching. Happy collecting everybody.